Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Amalia dengan NIM 220404502044. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Individu dengan dosen pengampu Bapak pertama-tama saya akan menjelaskan definisi masa perkembangan remaja. Berikut masa perkembangan remaja merupakan masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara anak-anak dan masa dewasa pada umumnya, dimulai pada usia 12-13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20-an tahun. Remaja berasal dari kata adolescent yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescent mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk organ agar tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang diketahui oleh Calon dalam MOD 1994 bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan antara remaja belum memperoleh status dewasa atau tidak lagi memiliki status anak. Yang pertama, batas usia masa perkembangan remaja. Terdapat beberapa pendapat mengenai batas dan ukuran tentang kapan dimulainya dan kapan berakhirnya masa remaja itu. Menurut Harlock Albetri 1957, periode masa remaja itu kiranya dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu periode dalam perkembangan yang menjalani seseorang yang bertentang semenjak berakhirnya masa kanak-kanak sampai datangnya masa dewasa. Tahun menurut kalender berlangsung dari sekitar 11-13 tahun sampai 18-20 menurut umur kalender kelahiran seseorang. Batas usia remaja menurut Kartono 1990 dibagi 3, yaitu yang pertama remaja awal. Remaja awal yaitu 12-15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat insentif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Yang kedua itu remaja pertengahan atau 15-18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini kanak-kanak, tetapi pada masa remaja ini timbul instrumen bagi, yaitu kesadaran atau kepribadian dari kehidupan badania sendiri. Yang ketiga yaitu remaja akhir atau 18-21 tahun. Pada masa ini remaja sudah matang dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan tidak hidup dengan pola hidup yang digarisi sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai kependirian tertentu berdasarkan suatu pola yang jelas yang baru ditemukan. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan fisik. Yang dimaksud dengan pertumbuhan fisik adalah perubahan pada otak, tubuh, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung tidak langsung diterima begitu saja ke dalam stigma kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya.
Lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seseorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengelola cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, sosial, dan bahasa. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktural otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebutkan tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal. Tahap operasi formal adalah suatu tahap di mana seseorang sudah mampu berpikir secara abstrak. Seseorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang intelektual secara serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Dengan mencapai tahap operasi formal, remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan kompleks. Berdasarkan hasil penelitian, para ahli psikologi mendefinisikan perkembangan bahasa sebagai kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umum kronologisnya. Karena perbandingan umum kronologis dengan kemampuan berbahasa individu menunjukkan perkembangan bahasanya. Ada beberapa ahli yang memiliki pandangan tentang perkembangan bahasa seseorang. Berikut yaitu adalah aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan bahasa seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bahwa sejak lahir yang ditentukan oleh orang tuanya. Yang kedua itu aliran empirisme atau behavior. Aliran ini berpandangan sebaliknya, bahwa perkembangan bahasa seseorang tidak ditentukan oleh faktor bawaan, melainkan ditentukan oleh proses belajar dan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran ini menunjukkan pandangan yang merupakan kolaborasi antara faktor bawaan dan pengaruh lingkungan. Pemikiran remaja bersifat egosentrik. Menurut Eldridge, egosentrik remaja memiliki dua bagian, yaitu penonton khayalan dan dongeng pribadi. Penonton khayalan merupakan keyakinan remaja bahwa orang lain memperhatikan dirinya sebagaimana ia memikirkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan moral. Masa remaja atau masa adolescensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Salah satu perkembangan yang dialami oleh remaja yaitu perkembangan emosi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang memadai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku seperti gembira, bahagia, sedih, berani, takut, dan lain-lainnya. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang singkat. Merumuskan pengertian emosi sebagaimana situasi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuhnya. Menurut Bieldrecht 1972, membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun.
Yang pertama itu ciri-ciri emosional usia 12-15 tahun, cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Ciri-ciri emosional remaja di usia 15-18 tahun yaitu memberontak. Remaja merupakan eksperimen dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Beberapa faktor juga yang mempengaruhi perkembangan emosi pada masa remaja, yaitu antara lain yang pertama adalah perubahan jasmani atau fisik. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat secara masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Yang kedua yaitu keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu perubahan dalam hubungan dengan teman. Pada awal remaja biasanya mereka suka membentuk geng yang biasanya pula memiliki tujuan yang positif untuk memahami minat bersama mereka. Namun jika diteruskan pada masa remaja, tengah atau remaja akhir, pada anggota mungkin membutuhkan untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik. Yang terakhir yaitu perubahan dalam hubungan dengan sekolah. Menginjak remaja mungkin mulai menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa sekarang. Hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan sendiri bagi remaja lebih lanjut berkaitan dengan apa yang mereka lakukan setelah lulus kuliah. Selanjutnya yaitu pengertian dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur akil balik atau bukan anak-anak atau remaja lagi ya. Perdana kata yang sering digunakan untuk kedewasaan adalah telah mencapai kematangan dalam perkembangan fisik dan psikologis, kelamin, pikiran, pertimbangan, pandangan dan sebagainya. Padanat kata yang lain, mandiri, keadaan dalam berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pendewasaan adalah proses cara pembuatan menjadi dewasa, dengan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa. Berdasarkan uraian para ahli bahwa dewasa dalam pengertian ini lebih kompleks karena ukuran seseorang dikatakan dewasa tidak hanya dilihat dari transisi fisik, yaitu peralihan kondisi fisik dari masa remaja, pubertas ke masa tua, yang pada masa ini biasanya kondisi fisik cenderung sudah menetap atau jika mengalami perubahan pun tidak signifikan lagi. Selain itu transisi intelektual yaitu suatu kondisi di mana kemampuan kognitif orang dewasa seperti memori, kreativitas, yang inteligensi mengalami perubahan seiring dengan melemahnya kondisi fisik. Orang yang telah dewasa memiliki orientasi kehidupan yang jelas, tidak egois dan tidak mengendalikan perasaan pribadi, mengutamakan objektivitas, penerimaan saran dan kritik dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan dewasa. Menurut Sunrock 2007, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuatan dan terus berlanjut di sepanjang tentang kehidupan individu. Menurut Papalia 2008, tahap perkembangan dibagi menjadi 8 tahap. Di antaranya adalah periode pralahir, periode bayi dan balita atau bawah 3 tahun,
dari lahir hingga 3 tahun, masa kanak-kanak awal 3-6 tahun, masa kanak-kanak akhir 6-11 tahun, masa remaja 11-12 tahun, dan masa dewasa awal 20-40 tahun, masa dewasa madya 40-65 tahun, dan masa dewasa akhir 65 dan selanjutnya. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran atau penuaan. Pada beberapa tugas perkembangan masa remaja ini adalah penerimaan keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mengembangkan hubungan baru yang lebih matang dengan tema sebaya bagi laki-laki maupun perempuan, dan pencapaian peran sosial perempuan dan laki-laki dewasa lainnya. Nah, yang terakhir yang saya akan bahas yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi. Dari sisi psikologis, masa ini dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan yang ditandai dengan kematangan, yaitu yang pertama emosi stabil, tidak mudah marah, mampu mengendalikan perasaan, tidak mudah tersinggung dan tidak mudah frustasi, memiliki kesadaran realisasi cukup tinggi sehingga mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun dan tidak menyalahkan orang lain ketika mengalami kegagalan. Yang ketiga yaitu bersifat toleransi terhadap orang lain, dan yang keempat bersikap optimis dari sisi pedagogis, ditandai dengan tanggung jawab, perilaku yang baik dan normal, memiliki pekerjaan atau penghasilan, dan berpartisipasi dalam masyarakat dewasa awal. Merupakan puncak pertumbuhan fisik yang prima sehingga dipandang sebagai usia paling produktif.